tahu apa penyebabnya. Yang jelas ini warga di lokasi Banyuwan mengambil gambar saat ini, yakni di Desa Sumberwuluh di sekitar Bulak Manggis ini sedang terjadi kepanikan, teman-teman. Yang dari arah Desa Sumberwuluh tadi banyak warga baik dengan kendaraan roda 2, roda 4 ini bergegas turun ke arah wilayah Candipuro dan wilayah Pasirian. Informasi ada banjir lahar susulan, tapi ini masih belum jelas sekali lagi. Namun terlihat sekali kepanikan warga di sini. Nah, ini ada salah satu ibu rumah tangga. Oh, ini masuk di desa Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo, teman-teman. Bu, kenapa tadi kelihatan panik sekali, Bu? Katanya banjir. Informasi dari mana, Bu? Dari orang situ. Jadi ibu ini warga Dusun Bulak Manggis, teman-teman, Desa Sumberjo, yakni desa terdekat dari Desa Sumberwuluh. Ini memperoleh informasi adanya banjir dan ini sudah pada bangun semua. Apa yang terjadi, Ibu? Katanya itu dia banjir besar itu. Katanya tapi daru dewe. Lah iku mau apa kan siap siaga iku ndek Pak Meskri kok kan siap siaga iku. Kok kan layu iku. Ya udah, Bu, cari tempat yang aman dulu aja ke wilayah Candipuro, Bu. Lu udah kasih takon aman. Kalau pesenane wong tua dia ini apa di Pargono itu aman. Nah, ini teman-teman, sekali lagi ini adalah warga Dusun Bulak Manggis ini. Ini udah bersiap-siap untuk menyelamatkan diri, teman-teman. Ini sebenarnya pagi ini Banyuwan berencana ke Desa Sumberwuluh memang, teman-teman. Tapi setelah sampai di pasar Candipuro, Banyuwan sempat diteriaki warga untuk berbalik arah saja karena ada informasi banjir seperti yang disampaikan Ibu tadi itu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi ini Banyuwan sampai saat ini juga belum tahu. Ini sampai sudah barang-barang udah dikemasi, teman-teman. Ini dan saat ini di lokasi memang terjadi gerimis tipis, sudah terjadi hujan gerimis tipis. Kita lihat ini kendaraannya dari arah Desa Sumberwuluh, teman-teman. Ini kendaraan yang dari arah Desa Sumberwuluh. Ini warga udah mulai. Jadi hingga saat ini Banyuwan belum dapat informasi yang resmi terkait apa yang terjadi ini, teman-teman. Yang jelas ini warga Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro sekarang sudah mulai meninggalkan rumah. Jadi untuk wilayah Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo ini berjarak kurang lebih 2 hingga 3 km dari hilir Sungai Bondeli Selatan, teman-teman.
lebih baik memilih menyelamatkan diri aja Bu. Ya, Iya Pak, iya. lebih baik menyelamatkan diri aja Bu. Pak saya Pak. Ya, jangan terlalu panik Bu. Ya. Anak saya di Malang nggak ada. Rumah Ibu sebelah mana Bu? Itu depannya itu Pak, depannya kami Pak Miskri itu Pak. Rumah baru. Di sini Pak, itu lampunya. Ya Bu, tenang-tenang aja bentar Bu. Nah ini untuk adik-adik ini rencana, ini adik mau kemana ini Dek? Mau ngungsi ya? Ada informasi apa Dek? Juga nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya suruh bangun sama orang tua tadi ya. Ini rencana ngungsi kemana ini? Anak-anak pun sebenarnya tadi ini belum waktunya bangun. Ini semua orang tua mereka sudah dibangunkan dulu. Tapi mereka sendiri juga tidak tahu ini mau kemana. Jadi sekali lagi hingga detik ini Bang Iwan belum memperoleh informasi yang pasti apa yang sedang terjadi. Jadi Bang Iwan nggak bisa gegabah untuk menyampaikan informasi ini. Bang Iwan hanya ingin memvisualisasikan kondisi terkini kepanikan warga di tempat Bang Iwan melaporkan saat ini, yakni di dusun Bulak Manggis, Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro. Jadi dusun Bulak Manggis ini merupakan dusun yang berbatasan langsung dengan Desa Sumberwolo. Dan dari titik dari dusun Kampung Rente yang terdampak awan panas ini berjarak kurang lebih 2 hingga 3 km. Dan ini ada truk dari Korps Brimob juga turun. Ini apakah membawa pasukan atau membawa warga? Katanya membawa pasukan, teman-teman. Sedang membawa pasukan. Ini menuju ke arah Candipuro, wilayah Candipuro, turun ke wilayah Candipuro. Pak, ini sebenarnya apa yang terjadi masyarakat kok pada turun semua ini, Pak? Lah ya ini nggak ngerti ini kok tadi apa itu masyarakat juga ngomong airnya besar, ayo menghindar dulu gitu. Dari masyarakat di tepi sungai atau gimana tadi, Pak? Ya enggak, dari masyarakatnya nggak ngerti yang mana itu. Sempat ada himbauan dari petugas sendiri gitu tadi, Pak? Itu juga nggak ngerti juga. Nggak ngerti. Kami kan dari kemarin kan sudah khawatir. Iya. Yang lebih baik menyelamatkan diri aja dulu, Iya, Pak ya. Ini rencana ngungsi kemana ini, Pak? Untuk sementara. Ke rumah saudara Di wilayah mana, Pak? di daerah ini, daerah Candipuro. ya, daerah Jatiroto. Jatiroto. Iya, monggo, Pak. Selamat jalan hati-hati. Jadi gitu, teman-teman. Gimana, Pak? Masih kencang anginnya Bang Iwan. Oh, siap-siap ya. Jadi ini memang saat ini ya ini angin kencang sudah mulai datang, teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi dari pengemudi mobil tadi sampaikan bahwa halo, Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ini gini, Mas. Ini saya sampaikan saat ini sedang terjadi ini kepanikan warga. Ada informasi sedang terjadi banjir. Jadi masyarakat ini kebetulan saya live di YouTube saya. Ini pada turun semua ini. Tapi sumber informasi yang akurat belum diketahui. Tapi kepanikan sudah ada ini, Mas. Halo.
ada informasi banjir ini. Ada informasi, ya. Lahar dingin ya. Lahar dingin. Ya. Sebentar, ini di Randon saya kok nggak ada ya untuk saya. Yang ada nanti Mas Rahwan sama Mbak Sinto. Oh, segmen 5. Ya, ya ini nanti saya akan ke tempat pengungsian di balai desa itu. Ya tak, ya ke sana. Ya tak. Gimana? Masyarakat apa dari aparat? Aparatnya nanti saya hubungi lagi. Kira-kira jam berapa saya standby ini? Satu jam lagi. Siap ya. Saya sudah sebenarnya ini sudah mendekati lokasi ke sana, tapi ini kok disarankan untuk turun. Ini, siap. Belum. Jadi mohon maaf teman-teman barusan terputus karena ada telepon dari Porda. Kita coba maju ya teman-teman. Kita akan coba maju, kita Banyuman akan berusaha mencari informasi terbaru terkait apa yang menjadi pemicu kepanikan warga. Ini apakah memang informasi adanya banjir lahar susulan itu benar adanya atau apa? Tapi memang dalam kondisi seperti ini lebih baik warga itu memang mengambil keputusan yang bijak, yakni segera mengungsi atau menyelamatkan diri. Ini sayangnya teman-teman, untuk jalan di lokasi ini, dan ini bisa dikatakan jalur evakuasi ini rusak teman-teman. Ini jalan nasional ini rusak, bergelombang. Nah, ini teman-teman dari ACT ya, aksi cepat tanggap. Dan ini adalah mobil pemadam kebakaran yang disiapkan. Ini informasi yang Banyuwan terima, ada belasan mobil pemadam kebakaran yang disiagakan lokasi untuk membersihkan material atau abu vulkanik yang menempel di jalan karena cukup licin. Ini berasal dari berbagai daerah, bahkan juga ada yang dari Pemkot Surabaya. Nah, dan ini kondisi real teman-teman, jalan di wilayah Dusun Bulak Manggis hingga menuju Desa Sumberwulu seperti ini. Dan ini memang bisa jadi penghambat untuk proses evakuasi karena jalannya ini berlubang. Ini lebih mirip dengan sungai, kondisi di sungai. Ini terlihat di depan Banyuwan ada mobil ambulan atau apa ini turun. Kayaknya bukan emergency ini. Ya. Maaf, Banyuwan menginformasikan ini terbata-bata karena tenggorokan mulai kurang bersahabat teman-teman, karena dalam beberapa hari memang meskipun mengenakan masker tapi volume debu yang ada di sekitar lokasi Banyuwan melakukan peliputan ini cukup masif teman-teman. Ini mobil dari polisi militer juga turun. Nah, ini ada warga yang dari Kanggang ini
Pak, ini sebenarnya ada informasi apa sih Pak? Warga ini kok bergegas mulai pagi? Tadi ada untuk letusan itu, jadi warga mungkin yang dari atas sana air sudah meluap gitu. Ada informasi seperti itu? Iya, ada luas itu. Itu dipastikan memang sedang terjadi larut gimana Pak? Dipromosikan tadi ada break dari apa itu saudara kita yang dari apa itu? Bondeli ya? Nah, Bondeli itu yang tadi malam, yang sekarang air sebelum di pos lapangan Sumberwulu itu masuk ke kiri. Itu air meluap di daerah situ dan. Tapi jadi dari lokasi kita berdiri saat ini ke titik air ini berapa kilo kira-kira Pak? Kira-kira antara 400 300. 300 meter? Iya, Jadi cukup dekat Pak ya? iya, siap-siap. Ini memang sudah ada perintah untuk evakuasi tadi? Kalau ada perintah tidak, kita bergerak. Jadi banyak warga yang ke pos kita. Ya, sebelum di lapangan itu ada pos pemuda Pancasila di situ. Tadi warga banyak yang datang ke situ tadi malam. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi itu teman-teman yang Banglan terima informasi dari teman-teman pemuda Pancasila Kabupaten Lumajang yang ikut berpartisipasi dalam upaya pengamanan warga. Jadi mereka jadi relawan untuk mengamankan warga yang saat ini juga sedang melakukan upaya mengungsi. Sekali lagi upaya mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Menyusul adanya informasi banjir lahar dingin sudah meluap. Tapi sekali lagi Bang Iwan belum bisa memperoleh informasi yang valid sehingga masyarakat di Dusun Bulak Manggis ini juga ikut mengungsi, dan kemungkinan ini otomatis untuk warga di Dusun Bondeli Utara di selatan untuk tanggap bencana ini sudah meninggalkan rumah masing-masing. Dan ini Bang Iwan mendekati lapangan desa Sumberwulu yang menjadi lokasi posko tanggap darurat bencana. Itu di depan terlihat ya teman-teman. Di kanan kiri banyak kendaraan petugas ini dari Brimob. Dan untuk mobil-mobil yang turun adalah mobil minibus milik warga, mobil pribadi milik warga yang rata-rata penuh, di dalamnya bermuatan penuh. Itu kayaknya warga memang hendak menyelamatkan diri. Bang Iwan, dia mana ada informasinya? Ya, Pak, ini sebenarnya sekali lagi saya butuh informasi terbaru. Kita sedang live Pak, karena tadi di wilayah Dusun Bulak Manggis saya memperoleh informasi ada informasi sedang terjadi banjir lahar dingin. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya, yang ini katanya memang betul ada banjir itu, Pak Iwan. Barusan ini orang bilang Gunung Sawu sudah ada banjir, tapi yang suara ledakan di lampu itu. Oh, yang meledak lampu. Lampu apa itu? Lampu trafo yang dekat masjid. Oh, apakah itu yang memicu masyarakat Ya, panik? masyarakatnya agak panik. Kalau perempuan panik. Tapi informasi dari Basarnas sendiri kan belum ada. Belum ada perintah untuk evakuasi. Jadi masyarakat tadi itu secara mandiri gitu ya? Secara mandiri aja. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan, kalau perempuan kan banyak yang panik. Artinya memang ada suara ledakan, tapi suara trafo yang dua meledak. kali pada jam 4 tadi. Jam 4 tadi. Iya. Ya. Ini posisi kita berdiri. Posisi kita ada di lokasi pos Sumberwulu, lapangan Sumberwulu Kerajaan. Kerajaan ya. Ya. Dari tepi sungai Bondeli Selatan ini 1 kilo Pak? Ya 1 kilo lah. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilometer. Ya. Iya. Jadi Tapi yang perlu
cari informasi yang dari Gunung Sawur Pak Iwan. Ya. Dari Gunung Sawur. Dari Gunung Sawur kan ada yang kontrol. Ada terjadinya banjir dan tidak sana yang tahu. Nah, tapi ini Pak, seperti biasa ini yang sedang terjadi angin kencang juga Pak ya? Ya, angin kencang ini yang perlu kita waspadai Pak. Ya. Angin kencang yang perlu kita waspadai. Ini untuk masyarakat yang di sana gimana Pak? Apa sudah keluar semua atau gimana? Ada posisinya, ada yang di sekolah ini, ada yang di tempat ini. Tapi memang sejak kemarin sudah mengungsi ya? Ada yang mengungsi juga. Yang Bondeli. Ini info tadi apa dari Gunung Sawur, apa dari Curah Koboan? Nah ini kita juga belum tahu Pak, juga belum tahu. Maaf. Iya, iya. Dari Curah Koboan ya larinya ke sana. Ya, Pak ya. Iwan, Pak Iwan nyari informasi mungkin kan bisa connect yang di Gunung Sawur. Ya, ya. Kan ada. Ini Coba. saya berusaha mencari informasi, tapi yang jelas kalau dilihat ini ada beberapa Iya, iya. petugas di sini memang juga tidak ada yang meminta atau menghimbau warga untuk mengungsi. Tapi sekali lagi teman-teman, memang jam 4 tadi ada informasi suara ledakan. Ternyata itu suara ledakan itu bersumber dari trafo lampu yang meledak di dusun Kerajaan Sumberwulu. Dan saat ini untuk angin ini selama Bang Iwan berada di sini sudah beberapa hari ini, baru hari ini terjadi angin kencang itu teman-teman. Ya kita akan coba terus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kita akan menuju ke Balai Desa Sumberwulu. Mungkin kita bisa memperoleh informasi yang lebih akurat terkait apa sebenarnya yang terjadi sehingga masyarakat tadi di desa Dusun Bulak Manggis, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro harus ikut mengungsi. Monggo. Ya. Nggih. Nah inilah kondisi real di lapangan seperti ini teman-teman. Yang di bawah ini pada panik, sementara yang di sekitar posko bencana ini justru terlihat santai mereka. Tidak ada suasana kepanikan di sini. Ya mudah-mudahan yang menjadi pemicu warga tadi lari itu karena mereka tidak tahu sumber dari suara ledakan yang ternyata bersumber dari ledakan trafo listrik di wilayah Dusun Kerajaan Desa Sumberwulu. Sedang berembus teman-teman, jadi visual yang kurang bagus karena ini juga ada debu yang terbakar. Mungkin ini yang dari pepohonan atau dari Semeru juga. Dan untuk cuaca di Semeru gelap, mendung atau tertutup mendung tebal. Jadi jika dalam kondisi cerah pada lokasi ini, Gunung Semeru tepat di depan kita itu terlihat di bagian ujung. Ini kendaraan dari Yongsipur yang kendaraan angkut seperti tronton ini hanya untuk mengevakuasi informasi untuk akan buka jalur atau jalan-jalan yang tertimbun material vulkanik, dan ini alat-alat beratnya juga. Tapi ini kok hadap ke timur ya teman-teman. Ini sedang dilakukan penataan.
dari balai desa, apakah di sana masih ada pengungsi atau sudah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman lagi. Sudah di sana. Jadi sekali lagi hingga detik ini, hingga saat ini Bang Iwan belum memperoleh informasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah benar terjadi lahar dingin yang meluap airnya? Ini sampai detik ini Bang Iwan belum memperoleh informasi yang akurat. Sudah sampai di balai desa. Ini ada Pak Budi. Bentar kita tanya ke Pak Budi. Pak Budi adalah salah satu ketua Satgas Keamanan Desa Sumberwuluh. Pak Budi, ini sebenarnya apa yang terjadi kok warga tadi mulai dari dusun Bulak Manggis sampai Bondel ini mengungsi? Apa benar sedang terjadi lahar? Semua, tidak ada masyarakat, sudah saya ungsikan semua. Jadi untuk rumah-rumah kosong mulai kemarin sampai sekarang pengungsiannya ada di balai desa, masjid, dan sekolah. Ya. Terus tadi ini apa benar sedang terjadi lahar? Karena masyarakat Bulak Manggis juga betul sekali terjadi informasi dari atas itu lahar dingin. Lahar dingin ya? Ya, dengan berkekuatan 3,7 skala Richter. Ya. Terus posisi air sekarang sampai mana? Sudah sampai mana? Posisi air masih perkiraan di atasnya Geladak Perak ini. Oh, yang gitu. sini sudah mengalir cuma kecil. Itu informasi resmi dari Posawur ya? Iya. Terus untuk pemantauan di lapangan, apakah ada relawan atau apa yang memantau kondisi air? Sudah ada relawan yang ada di sana memantau. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman, ini informasi dari Bapak Budi selaku Ketua Satgas Keamanan Desa. Ada informasi sedang terjadi, terekam adanya getaran banjir dan dipastikan banjir mau datang ya. Dan banjir datang. Tapi sekali lagi mohon maaf, Bang Iwan tidak bisa memberikan gambar atau suasana di lokasi atau sungai aliran lahar Semeru di Sungai Lepra, Sungai Bondeli maupun di sepanjang hilir Sungai Curakoban karena alasan keamanan juga. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk masyarakat ini juga masih nampak yang di balai desa masih bertahan ini. Suasana di pengungsian teman-teman. Jadi semoga tidak terjadi apa-apa dan air lahar yang sedang terjadi tidak sampai meluap ke sisi utara sungai hingga tidak mengakibatkan bertambahnya korban luka maupun korban jiwa. Baik teman-teman, untuk sementara bangunan akhir dulu. Jadi pemicu dari kepanikan warga tadi di visual awal hingga detik ini adalah adanya informasi banjir lahar dingin susulan dari Gunung Semeru, dan informasi itu didapatkan dari Bapak Budi selaku Ketua Satgas Keamanan Desa Sumberwuluh. Tapi apapun yang terjadi, langkah atau upaya yang dilakukan warga untuk segera menyelamatkan diri adalah langkah tepat untuk menghindari jatuhnya korban. Baik teman-teman, untuk sementara bagaimana akhiri dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana? Di kalennya Pak, dikasih tali.